Football Universe. Saat ini mungkin namanya telah terlupakan sebagai seorang peraih Ballon d'Or. Tetapi di zamannya dia adalah seorang striker yang dijuluki Mr. Goal oleh pendukung Marseille. Karena hampir di setiap pertandingannya dia akan mencetak gol atau minimum terlibat dalam sebuah proses gol. Berikut adalah kisah striker Prancis bernama Jean-Pierre Papin. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Di antara nama-nama seperti Zidane, Deschamps, Henry, Platini, Tigana, Mbappe, dan sebagainya, nama Jean-Pierre Papin akan juga dikenang sepanjang zaman sebagai salah satu pemain sepak bola Prancis terhebat. Pemain ini hanya memiliki tinggi badan 1,76 cm yang mirip dengan rata-rata tinggi badan pemain sepak bola Indonesia. Tetapi skill dan staminanya di lapangan sangat luar biasa. Hal ini yang menjadi keunggulannya. Dia juga memiliki insting mencetak gol yang sangat tinggi, yang memampukannya selalu dapat menaklukkan kiper-kiper lawan dengan sangat mudah. Untuk sampai di tahap ini, proses hidup Papin tidaklah mudah, dan dia pun menghadapi segala jenis tantangan sejak dirinya masih berusia sangat muda. Papin lahir pada 5 November 1963 di kota Boulogne, sebelah utara negara Prancis. Dia dibesarkan di kota Boulogne sampai kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Karena kecewa dengan keputusan orang tuanya tersebut, maka Papin kemudian memutuskan untuk tinggal bersama neneknya di sebuah kota kecil bernama Gameau yang berada di perbatasan antara Prancis dan Belgia. Ayah Papin yang bernama Guy adalah seorang pemain sepak bola di Divisi 2 Liga Prancis. Karena waktu itu pemain sepak bola belum terlalu dihargai, maka di hari biasa ayahnya ini bekerja di pasar ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Papin kecil awalnya sangat suka bermain sepak bola dan bercita-cita ingin juga menjadi pemain profesional. Tetapi ayahnya selalu menasihatinya bahwa sebaiknya dia menekuni bidang lain karena masa depan seorang pemain sepak bola tak secerah yang dia impikan. Papin kemudian berusaha belajar dengan giat di sekolahnya. Dia mendalami ilmu fisika, biologi, dan hukum. Sementara itu dia juga menekuni beberapa olahraga selain sepak bola, seperti renang, tenis, dan judo. Tetapi semua kegiatan yang dilakukannya itu tak mampu membawa kebahagiaan tersendiri seperti saat dirinya bermain sepak bola. Dirinya mulai lebih sering bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan dekat rumah dan terkadang bolos sekolah hanya untuk bermain sepak bola. Bakatnya memang lebih dari teman-temannya dan sedari kecil dia sudah mampu menguasai beberapa skill sepak bola yang lumayan susah. Tetapi akhirnya ibunya mengetahui kalau Papin sudah tak terlalu fokus kepada sekolahnya dan lebih banyak menghabiskan waktunya di sepak bola. Dia pun dinasehati, tetapi tak terlalu mendengarkan dan akhirnya saat berusia 13 tahun, Papin mengalami kecelakaan berat. Dia ditabrak mobil yang sedang melaju kencang sehingga kakinya patah. Hal ini membuatnya harus menjalani perawatan selama hampir 14 bulan untuk pemulihan kakinya. Di titik ini Papin hampir menyerah dan mengikuti nasihat ibunya agar dia mendalami hukum untuk menjadi seorang pengacara. Papin yang merasa kakinya tak akan kembali seperti sedia kala, akhirnya menuruti ibunya dan mulai belajar ilmu hukum. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu ajaib terjadi. Kaki Papin ternyata sembuh setelah 4 bulan operasi dan terapi. Hal ini membuat Papin sangat bersemangat dan dia pun kembali mengutarakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan akan benar-benar berlatih untuk menjadi pemain yang sangat hebat. Papin kemudian bergabung dengan klub sepak bola junior
yang bernama INF Vicky. Di sini dia pun diperkenalkan sepak bola dengan lebih menyeluruh dan dapat berproses dengan benar. Untuk anak seusianya, Papang adalah orang pertama yang mampu menendang bola dari satu gawang ke gawang lainnya atau melambung sepanjang 100 meter. Dia memiliki power menendang yang sangat kuat karena hampir setiap selesai latihan, dia akan melakukan latihan syuting tambahan. Dia pun sempat beberapa kali oleh pelatih dicoba menjadi bek tengah, gelandang, ataupun seorang kiper. Tetapi akhirnya posisi yang paling pas untuknya adalah seorang striker. Dia pun bertumbuh menjadi seorang striker tajam, dan di usianya yang ke-21 tahun, akhirnya dia mendapatkan kontrak pertamanya bersama klub Divisi 2 Liga Prancis yang bernama Valenciennes. Selama semusim di klub profesional pertamanya ini, Papang mampu membuat gol sebanyak 15 buah dari 33 kali penampilannya. Hal ini membuatnya langsung dipinang oleh klub Liga Utama Belgia, yaitu klub Brugge, pada musim 1985-1986. Di klub Brugge, Papang menunjukkan ketajamannya di lini depan dengan mencetak 12 gol di 11 pertandingan awal. Fans pun di sana dibuatnya takjub akan ketajamannya, dan mereka selalu menantikan penampilannya setiap minggu. Sebanyak 45 pertandingan dimainkan Papang di klub Brugge, dan dia pun mampu mencetak total 33 gol. Dari sinilah mulai berdatangan para scouting dari berbagai klub besar dunia untuk merayu mesin gol muda ini. Tetapi sebelum Papang membuat kesepakatan dengan klub-klub itu, tawaran yang lebih besar datang dari tim nasional Prancis. Tak disangka-sangka, Papang langsung dimasukkan ke skuad Prancis yang akan berangkat ke Piala Dunia 1986 Meksiko. Papang kemudian berhasil mencetak 2 gol dari 3 pertandingan yang dipercayakan kepadanya. Gol keduanya tercipta bahkan saat melawan sahabat-sahabatnya di tim nasional Belgia. Di usianya yang masih muda, Papang telah bermain bersama nama-nama besar sepak bola Prancis seperti Michel Platini, Jean Tigana, dan dia pun mendapatkan wawasan yang tak ternilai tentang apa yang dibutuhkannya untuk maju ke level yang lebih tinggi. Setelah berlaga di Piala Dunia, Papang kemudian menginginkan bermain di Liga Prancis. Dia pun langsung menandatangani prakontrak dengan AS Monaco. Tetapi kemudian di tengah perjalanannya ke Monaco, dia dirayu oleh pemilik klub Olympique Marseille yang bernama Bernard Tapie. Taipan Prancis ini ingin sekali membuat Marseille menjadi raksasa Prancis dan Eropa, sehingga dia bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan pemain-pemain bintang incarannya. Papang percaya dengan apa yang dikatakan Bernard Tapie, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Marseille di awal musim 1986-1987. Papang lalu melakukan penyesuaian dengan gaya bermain Liga Prancis. Awalnya dia agak kesulitan, karena ternyata mereka bermain lebih cepat dan keras dibanding Liga Belgia. Hal ini membuat produktivitas gol Papang tak terlalu banyak, dan dia hanya mampu mencetak 16 gol dari 33 pertandingan Liga yang dimainkan. Fans Marseille kecewa dengan penampilan Papang dan kemudian mengejeknya dengan sebutan Jean Perus Plus. Tetapi Papang menanggapi hal tersebut dengan sangat dingin, dan dia berjanji bahwa fans tak akan menyebutnya lagi seperti itu. Papang benar-benar berlatih dengan serius untuk menyambut musim berikutnya 1987-1988. Dia bahkan merayu kiper kedua Marseille, Alain Casanova, untuk menemaninya melakukan latihan finishing setelah sesi latihan resmi Marseille. Kiper ini pun menyetujui permintaan Papang karena sama-sama menguntungkan untuk mereka berdua. Dengan kerja keras yang dilakukannya, Papang akhirnya mampu meningkatkan jumlah golnya menjadi 23 di musim tersebut. Meskipun Marseille hanya finish di posisi 6, tetapi fans tak ada yang mengejeknya lagi dan mulai mencintainya. Kepercayaan dari fans dan dukungan penuh dari rekan-rekan setimnya membuat kepercayaan diri Papang meningkat drastis. Di musim ketiganya, 1988-1989,
dia menjadi mesin gol mereka dan mampu mencetak 33 gol dari 46 pertandingan. Ketajamannya ini mengantarkan Marseille juga meraih gelar Liga setelah puasa selama 17 tahun, di mana Papang juga menjadi top skor. Tak hanya gelar Liga, Papang juga mampu memenangkan Coupe de France bagi Marseille di musim ini dengan mengalahkan AS Monaco besutan Arsene Wenger di babak final. Di musim 1989-1990, Papang semakin menjadi-jadi dengan mencetak 38 gol dari 48 pertandingan. Dia pun menjadi top skor Liga Prancis dengan selisih 12 gol dari peringkat kedua, serta mengantarkan Marseille kembali juara Liga Prancis. Lalu yang paling fenomenal adalah debutnya di European Cup, atau yang sekarang kita kenal dengan Liga Champions Eropa. Dalam turnamen tersebut, dia mencetak gol di semua klub yang menjadi lawan Marseille, serta mengantarkan mereka menembus semifinal sebelum dikalahkan Benfica. Total Papang mencetak 6 gol di European Cup ini dan menjadi top skor. Musim 1990-1991, Papang tetap tampil tajam di depan gawang. 36 gol kembali dia cetak untuk Marseille dan lagi-lagi mengantarkan mereka juara Liga Prancis dan juga juara Coupe de France. Sementara itu di European Cup kali ini dia berhasil mengantarkan Marseille melangkah sampai babak final dan menghadapi Red Star Belgrade. Penampilan final ini berlangsung imbang sampai adu penalti dan di babak adu penalti Papang berhasil mencetak gol. Akan tetapi sahabatnya yang bernama Amoros gagal sehingga Marseille kalah adu penalti. Meskipun demikian, Papang kembali lagi menjadi top skor turnamen ini dengan 6 gol. Di titik ini, Papang kemudian menjadi sangat populer sebagai salah satu mesin gol Marseille. Tetapi Papang tetap berusaha menyempurnakan kemampuannya dengan tekun berlatih di kesehariannya. Kerja keras Papang kemudian mendapatkan apresiasi berupa trofi Ballon d'Or di tahun 1991. Waktu itu nama-nama besar seperti Van Basten, Ruud Gullit, dan Lothar Matthäus dikalahkan Papang untuk mendapatkan penghargaan ini. Tetapi sewaktu trofi Ballon d'Or diberikan kepadanya, dia pun langsung mempersembahkan pialanya ini kepada sahabat baiknya yang selalu bersedia menemaninya latihan tambahan di Marseille, yaitu kiper Alain Casanova. Menurut Papang, tanpa Alain, dia tak akan mungkin bisa mencapai semua prestasi ini. Di musim 91-92, Papang masih menjadi top skor Liga Prancis dengan 38 gol dan mengantarkan Marseille kembali untuk keempat kalinya berturut-turut menjuarai Liga Prancis. Fans Marseille sangat mencintai striker mereka ini, tetapi semakin banyak datang rajuan dari klub-klub besar lain kepada Papang. Di akhir musim ini, Papang kemudian menerima pinangan dari sebuah klub besar Italia, yaitu AC Milan, dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu 10 juta dolar. Angka ini adalah rekor dunia transfer waktu itu, dan Papang menjadi pemain hebat Prancis kedua yang hengkang ke Serie A setelah Michel Platini. Papang memilih AC Milan selain karena nilai transfer yang fantastis, tetapi juga karena AC Milan waktu itu adalah klub terbaik di dunia dengan cara bermain yang sangat revolusioner. Akan tetapi yang Papang tak tahu adalah waktu itu di Serie A masih diberlakukan peraturan hanya boleh memainkan 3 orang pemain asing di sebuah pertandingan. Hal ini membuatnya harus bersaing ketat dengan nama-nama seperti Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Savicevic, Boban, Laudrup, Desailly, dan Radicchio. Sehingga Papang jarang sekali dimainkan sebagai striker, dan hal ini yang mengakibatkan dia hanya bermain sebanyak 20 kali, serta cuma mencetak 13 gol di musim pertamanya berseragam Milan. AC Milan di musim perdananya ini memang berhasil dibawanya juara Serie A, Supercoppa Italiana, Intercontinental Cup, dan UEFA Super Cup. Akan tetapi, hal yang paling menyakitkan baginya adalah kalah dari mantan klub kesayangannya, Olympique Marseille,
di babak final Liga Champions Eropa. Di saat teman-temannya di Marseille sedang larut dalam pesta kemenangan, Papang hanya bisa memojok dengan jersey merah hitam sambil bersedih. Di musim selanjutnya 1993-1994, Papang masih juga belum menjadi starter tetap dan keadaan ini lebih diperparah dengan sering cederanya dia sehingga hanya diturunkan di 29 pertandingan Milan serta mencetak 11 gol. Meskipun demikian, Papang masih bisa merasakan mengangkat Piala Champions Eropa bersama AC Milan di musim ini. Hal ini menjadi penutup karirnya di AC Milan karena di musim berikutnya Papang memilih untuk hengkang ke Liga Jerman bersama raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Di Bayern Munchen, Papang kembali berkutat dengan cederanya dan tak bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Dia pun hanya dapat mencatatkan 12 penampilan di musim pertama dan 28 penampilan di musim kedua, serta hanya mencetak total 6 gol. Meski berhasil memenangkan UEFA Cup bersama Bayern Munchen, tetapi Papang sadar bahwa usianya sudah tak muda lagi dan cederanya juga tak kunjung sembuh. Papang kemudian memutuskan untuk kembali ke Liga Prancis dan memperkuat Bordeaux selama 2 musim. Di Bordeaux dia masih sempat menunjukkan penampilan yang baik dengan mencetak total 30 gol dari 70 penampilan. Musim 98-99 menjadi musim terakhirnya bermain sepak bola bersama klub Prancis Guingamp yang berlaga di Divisi 2. Papang hanya tampil di 10 pertandingan mereka, setelah itu dia pun memutuskan untuk gantung sepatu. Untuk tim nasional Prancis, Papang bermain dari tahun 1986 sampai 1994. Dia mencatatkan 54 pertandingan untuk Les Bleus, serta mampu mencetak 30 gol. Hanya saja, dia cuma berpartisipasi di 1 Piala Dunia, yaitu 1986. Sementara di Piala Dunia 1990 dan 1994, Prancis gagal lolos kualifikasi. Selamanya Papang akan dikenal sebagai salah seorang pemain sepak bola legendaris Prancis. Dia adalah striker yang haus gol dan mampu mencetak gol dengan segala cara. Dia bisa syuting keras, syuting menipu, chip goal, overhead goal, bahkan free kick goal. Salah satu gerakan khasnya adalah mencetak gol akrobatik dari sudut yang sangat sempit. Dan keahliannya ini sampai memunculkan istilah baru, yaitu papinade. Tendangan papinade memang sangat terkenal di masa itu, dan semuanya menjelaskan kerja keras dan kehebatan dari seorang Jean-Pierre Papang.